Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junaidi, NPM 1820066615. Lokal 6D non reguler. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan pembangunan dalam bidang keagamaan. Secara umum, pembangunan agama sebagai bagian internal dari pembangunan nasional merupakan pengamalan sila ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian, agama menjadi landasan moral dan etika dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pemahaman dan pengalaman agama secara benar diharapkan dapat mendukung terwujudnya manusia Indonesia yang religius, demokratis, mandiri, berkualitas, sehat jasmani rohani, serta tercukupi kebutuhan material dan spiritual. Sampai tahun 2002, pembangunan agama telah memberikan kontribusi dalam berbagai aspek pembangunan. Pembangunan bina agama melalui pembinaan kerukunan hidup umat beragama telah berhasil ikut serta meredakan konflik sosial yang terjadi di beberapa wilayah tanah air dalam beberapa tahun terakhir. Di samping itu, dalam aspek pelayanan terus dilakukan melalui upaya pembangunan dan rehabilitasi tempat ibadah, asrama haji, gedung balai nikah, KUA, dan pengadaan kitab suci. Untuk meningkatkan pemahaman ajaran agama telah dilakukan pula bimbingan dan penyuluhan dan penerangan agama serta pengadaan paket dakwah dan pembinaan keluarga harmonis, sakinah, serta bahagia. Untuk memperdayakan dan meningkatkan kapasitas serta kualitas lembaga sosial keagamaan dan lembaga tradisional keagamaan bagi masyarakat, khususnya di perdesaan yang miskin, telah dilakukan berbagai kegiatan pembinaan lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan tradisional agama. Upaya-upaya yang dilakukan meliputi: pertama, meningkatkan sumber daya manusia melalui pelatihan tenaga pembina, pondok pesantren, madrasah diniyah, sekolah minggu, seminari, biara terapis pasraman, novisiat, sekolah yayasan pendidikan Hindu, dan sekolah yayasan pendidikan Buddha. Penguatan kelembagaan melalui bantuan rehabilitasi gedung pondok pesantren, madrasah diniyah, sekolah mingguan, seminari, biara terapis, dan lain-lainnya. Pengadaan buku pelajaran perpustakaan dan serta bantuan peralatan. Permasalahan utama yang dihadapi dalam pembangunan agama dalam tahun 2004 meliputi kerukunan antar dan internal umat beragama yang masih memprihatinkan. Belum terwujudnya perlindungan secara optimal bagi umat beragama dalam menjalankan kewajiban agamanya, serta belum sempurnanya sarana dan prasarana pelayanan dalam menjalankan ibadah. Di samping itu, permasalahan lainnya adalah belum dihayati dan diamalkan ajaran agama untuk siswa dan mahasiswa, serta belum sepenuhnya lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan tradisional keagamaan mampu menjawab tantangan yang berkembang di masyarakat saat ini. Konflik yang bernuansa sara di beberapa wilayah di Indonesia sampai saat ini belum dapat diselesaikan secara baik. Konflik-konflik yang bermula dari permasalahan sosial, ekonomi, dan politik dapat berkembang menjadi konflik agama karena munculnya solidaritas antar kelompok yang berbeda pandangan dalam keagamaan. Agama yang diharapkan menjadi pemersatu dalam masyarakat dikhawatirkan dapat menjadi pemicu perpecahan antar kelompok masyarakat. Serta hal ini antara lain juga disebabkan kurangnya pemahaman tentang esensi ajaran beragama. Pemerintah bersama-sama masyarakat secara terus-menerus berupaya untuk meningkatkan kemudahan umat beragama dalam menjalankan ibadahnya. Pembangunan fasilitas peribadatan terus dilakukan secara baik, yang mendapat bantuan dari pemerintah maupun yang dilakukan secara mandiri oleh masyarakat.
Namun demikian terdapat beberapa fasilitas yang dirasakan masih belum memadai, seperti KUA dan tempat-tempat ibadah lainnya yang terpencil. Sampai saat ini belum seluruh kecamatan Pada saat ini masyarakat Indonesia khususnya pemeluk agama Islam masih menghadapi permasalahan mengenai jaminan produk halal. Sertifikasi labellisasi yang selama ini dilakukan baru mencakup sebagian kecil produk makanan, minuman, obat-obatan komestik, dan produk lainnya yang beredar di masyarakat. Hal ini disebabkan belum tersedianya sumber daya manusia yang memadai dan kurangnya informasi pedoman tentang labellisasi dan sertifikat produk halal. Upaya peningkatan peran dan fungsi lembaga-lembaga sosial keagamaan dalam ikut serta mengatasi dampak negatif perubahan yang terjadi di semua aspek kehidupan belum sepenuhnya berhasil dilaksanakan. Meskipun jumlah lembaga-lembaga sosial keagamaan terus meningkat, namun belum sepenuhnya mampu memerankan fungsi sebagai agen perubahan sosial dalam masyarakat. Lembaga-lembaga sosial keagamaan juga dinilai belum mampu berperan dalam mengurangi dampak negatif ekstremisme yang dapat memicu terjadinya perselisihan antar kelompok baik dalam satu agama maupun dalam agama lainnya. Kebijaksanaan pembangunan agama pada tahun 2004 diarahkan pada 1. Memberikan kemudahan dan perlindungan kepada umat beragama dalam menjalankan ibadah keagamaan melalui antara lain optimalisasi fungsi tempat peribadatan, optimalisasi fungsi dan peran KUA, penyempurnaan pengelolaan haji, zakat, wakaf, dan ibadah sosial lainnya, sertifikasi dan labelisasi produk halal, serta pembinaan keluarga harmonis. 2. Meningkatkan kualitas pendidikan agama dari tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi. 3. Meningkatkan kerukunan internal dan antar umat beragama melalui kerjasama dalam berbagai aktivitas pembangunan dan internalisasi nilai-nilai keagamaan. 4. Memberdayakan lembaga-lembaga sosial keagamaan dan tempat ibadah untuk lebih berperan dalam pembangunan masyarakat. Sesuai dengan permasalahan yang masih dihadapi, maka sasaran-sasaran pembangunan agama adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pembangunan dan rehabilitasi gedung KUA, pemenuhan kebutuhan tenaga KUA, peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga KUA sesuai dengan tugas dan fungsinya, peningkatan pembinaan keluarga harmonis, peningkatan penasehatan perkawinan, peningkatan produk halal bagi masyarakat melalui peningkatan pembinaan jaminan produk halal, peningkatan sertifikasi dan penerapan tanda halal sebagai jaminan produksi halal. Program-program pembangunan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kemudahan bagi umat beragama dalam melaksanakan ibadah dan mendorong serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan kegiatan pelayanan kehidupan beragama. Kegiatan pokok program ini meliputi memberikan bantuan untuk rehabilitasi tempat ibadah dan pengembangan perpustakaan tempat peribadatan, meningkatkan pelayanan nikah melalui pembangunan dan rehabilitasi balai nikah dan penasehatan perkawinan atau KUA, meningkatkan pelayanan pengelolaan dan pengembangan zakat dan wakaf serta pembinaan ibadah sosial, memberikan bantuan sertifikasi tanah wakaf, tanah gereja, palapa pura dan wihara dan serta hibah lainnya.
meningkatkan sosialisasi jaminan produk halal dan pelatihan bagi pelaku usaha, auditor, serta sektor terkait bidang produk halal. Demikian penjelasan saya tentang beberapa perencanaan pembangunan dalam bidang keagamaan yang tentunya dari diri saya sendiri banyak kekurangannya, masih belajar. Apa yang benarnya dari Allah, apa yang kurangnya dari diri saya sendiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.